Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Adoy di Rekam Carita Misteri channel Cadaily. Nah, kali ini Mang Adoy bakal membagikan cerita dari Heni Nawani dengan judul Misteri Hantu Pembunuh di Simpang 3 Kahayan. Aku sengaja memilih judul horor di pertigaan Tanjung Kahayan karena terkait misteri pertigaan Tanjung Kahayan di Bontang, Kalimantan Timur. Suatu daerah angker yang dihuni oleh hantu puyang, hantu tak berkepala yang bukan saja menakut-nakuti manusia, tapi sudah membunuh 3 orang korban. Di sini ada rumah bangunan tua abad 18 awal yang ditinggalkan oleh penghuninya. Rumah itu tidak diketahui siapa pemiliknya. Namun, terdaftar sebagai orang yang bernama Suarez van Rooyen, seorang pejabat Belanda zaman pra-kemerdekaan yang mengepalai pengeboran gas di daerah Bangkiang, Bontang Selatan. Hantu itu apa sih? Mana ada hantu di dunia ini? Yang ada adalah setan, malaikat, dan jin. Buku kitab suci menyebut hal itu dan aku wajib mempercayainya. Tetapi soal hantu, apa itu hantu? Mana ada sih itu hantu? Kataku. Dalam suatu diskusi kecil di dalam keluarga kami di Jalan Sudirman Raya, Balikpapan, Kalimantan Timur. Hampir sama dengan pendapatku, adik bungsuku yang duduk di Fakultas Kedokteran Trisakti Jakarta, Akmal Banderas, tidak juga mempercayai hantu itu. Apalagi dia calon dokter yang pernah ikut jadi koas membedah tubuh manusia dalam suatu operasi yang meyakini teori hidup dengan jantung. Seseorang akan mati klinis jika jantungnya berhenti berdetak. Jantung berhenti berdenyut bila ada penyumbatan pembuluh darah, penyempitan atau suplai oksigen yang minim, hingga menyebabkan terjadinya disfungsi jantung. Lalu, jika disfungsi jantung terjadi, maka tewaslah manusia yang mengalami kasus itu. Dalam ilmu kedokteran, tidak dikenal istilah hantu, atau katakanlah manusia yang telah mati lalu hidup lagi, mengambang, mengawang, dan menjadi hantu. Belakangan ini heboh soal penampakan hantu puyang, hantu tanpa kepala yang memakan korban nyawa. Sudah banyak korban yang mati misterius di pertigaan Simpang Kahayan. Peristiwa itu dialami oleh beberapa orang pula yang sempat hidup, yang melihat langsung sosok hantu puyang yang mengerikan, hantu tanpa kepala, berjas hitam, dan bersepatu laras panjang hingga dengkul. Hantu itu menghuni rumah tua milik Van Rooyen, dan siapapun yang masuk rumah itu akan diserang olehnya. 5 paranormal dari Jakarta sudah menyerah. Mereka pulang kembali ke ibu kota tanpa membawa hasil, ungkap Romzi Soekardi, Kepala Desa Bontang Selatan, kepadaku saat dia berkunjung ke rumah kami di Balikpapan. Kepala desa ini yakin betul tentang adanya hantu puyang itu, sebab neneknya Amidah Dahlan meninggal dunia karena dicekik oleh hantu puyang. Maka itu keturunan nenek Amidah termasuk Pak Romzi Soekardi menjadi sangat dendam kepada hantu puyang di Bontang Selatan tersebut. Sebagai mahasiswa pendidikan birokrat dalam negeri, aku mesti berhasil mengungkap tentang eksistensi hantu puyang di Kalimantan Timur tersebut. Bahkan, aku akan menjadikan kasus mistik ini sebagai disertasi, bahan riset ilmiah yang kelak akan dimasukkan ke dalam skripsiku untuk mengambil ijazah strata 1. Dengan Toyota hardtop milik ayahku, aku berangkat berempat dengan saudara sepupuku dari Balikpapan menuju Bontang.
Jarak tempuh yang kami harus lalui adalah sekitar 120 km. Melewati kota Samarinda, Samboja, dan Sangsanga. Operasi penyelidikan hantu puyang itu kami lakukan pada hari Kamis 8 September 2011 wage, jatuh pada malam Jumat Kliwon. Malam keramat yang konon saat itu hantu puyang menghebohkan itu keluar sarang. Aku, Joni Iskandar, Wildan Sanyoto, dan Hilman Aditya bersiap dengan segala resiko untuk menghadapi makhluk gaib yang sangat dipercaya masyarakat tentang keberadaannya itu. Kami sepakat bahwa apapun resiko yang kami temui haruslah dihadapi dengan kepala dingin. Saya yakin hantu puyang itu tidak ada. Saya yakin 1000% bahwa makhluk yang namanya hantu itu tidak ada di muka bumi ini. Korban yang katanya diserang hantu itu hanya isapan jempol belaka. Mungkin karena sakit jantung, maka korban mati. Bukan karena dicekik hantu puyang itu. Tidak ada itu hantu puyang, maka saya berani ikut dalam operasi ini. Saya yang akan berada terdepan di rumah tua yang katanya sarang hantu tersebut, ujar Joni Iskandar kepada kami. Mungkin karena dia sarjana ekonomi yang selalu bicara realita angka-angka, maka Joni Iskandar alumnus Jayabaya Jakarta ini tidak pernah percaya akan adanya eksistensi hantu di negeri ini. Kalau bangsa jin, saya percaya. Setan memang ada, malaikat pasti ada, karena sesuai dengan isi Al-Quran, kitab suci kita, bahwa 3 makhluk itu keberadaannya memang diakui. Allah menyebut makhluk-makhluk tadi, terang Joni Iskandar. Nah, hantu, apalagi hantu puyang yang tidak berkepala itu di mana tempatnya? Al-Quran dan kitab suci agama lain pun tidak menyebut hantu puyang. Tambah Joni Iskandar, saudara misanku yang berambut keribo itu. Wildan Sanyoto tertawa mendengar keterangan Joni Iskandar ini, sebab dia juga berpendapat sama bahwa hantu itu sebenarnya di mana tempatnya. Bangsa apa hantu itu dan siapa sebenarnya yang dikatakan hantu? Apalagi hantu puyang, dan konon telah banyak memakan korban nyawa tersebut. Begitu juga dengan Hilman. Hilman juga tidak yakin adanya hantu di bumi ini. Bahkan dia berani memastikan bahwa hantu puyang yang angker itu hanya omong kosong belaka, isapan jempol orang-orang penakut. Sama seperti mereka, aku pun sangat ragu akan eksistensi hantu, baik itu hantu pocong ataupun hantu puyang. Tapi sebagai mahasiswa semester akhir yang ingin menjadikan cerita rakyat ini sebagai bahan skripsi, maka aku tertarik untuk berburu. Setidaknya dapat mengetahui barang sedikit dari keterbatasan referensi yang tersedia mengenai hantu tersebut. Setelah berjalan dengan Toyota Hardtop selama 3 jam dari Balikpapan, sampailah kami di pertigaan Kahayan. Hari sudah gelap dan kumandang azan maghrib telah kami dengar dari kejauhan. Hutan kayu angsana, mahoni, dan jati memenuhi jalanan sekitar Simpang 3 Kahayan. Daerah itu masih dalam kondisi hutan lebat. Cuma anehnya, mengapa rumah beton antik itu dibangun oleh Van Royen di situ, di tengah hutan belantara pertigaan Kahayan yang sunyi. Kamu ini bagaimana sih? Waktu Van Royen membangun rumah besar ini terjadi pada abad 18 lalu. Pada tahun 1789 Masehi, saat di mana daerah ini belum memiliki jalanan. Masih hutan lebat, dan di sekitar rumah ini ada sumber gas, minyak, dan juga emas sekaligus. Untuk itulah maka Van Royen dan pemerintah Belanda membangun rumah itu. Selain sebagai rumah pribadi, Van Royen yang ahli drilling, pertambangan, tapi rumah itu juga dijadikan tempat menampung semua tenaga kerja dari perusahaan minyak Belanda zaman itu.
Terang Hilman serius. Kenapa harus membahas sejarah keberadaan rumah ini sih? Yang perlu kita bahas adalah benar apa tidak adanya penghuni gaib rumah ini. Apa yang dinamakan oleh warga sebagai hantu Puyang, sang pembunuh sadis itu, kataku memotong. Karena suaraku sudah bernada marah, maka ketiga saudaraku itu menjadi takut. Lalu mereka bertiga bersiap melakukan operasi yang pertama di rumah tua itu. Ketiganya buru-buru mengeluarkan tas, tenda, dan alat-alat operasi seperti senter besar, senapan, kawat jebakan, dan tali temali. Setelah azan berhenti dan qomat terdengar, kami lalu sholat maghrib. Kami mengambil wudhu dari air mineral 5 galon yang kami bawa di dalam mobil. 1 galon kami jadikan sebagai air untuk sholat, dan yang lainnya dibutuhkan untuk masak nasi, mencuci, dan minum. Bila semua itu habis, sementara operasi hantu Puyang belum kelar, maka kami akan pergi ke kota Bontang untuk berbelanja. Di Bontang, banyak supermarket besar yang bisa kami jadikan sasaran untuk menyegarkan perbekalan selama operasi. Dari pertigaan Kahayan ke Bontang hanya membutuhkan waktu 40 menit. Jaraknya hanya 30 km, melewati jalan buruk yang berlubang dalam. Habis sholat maghrib, kami makan malam. Ada nasi yang kami siapkan matang dan lauk rendang, ikan balado, serta ayam bakar yang kami beli di Samarinda. Kami menyalakan lampu center charger yang paling besar 20 watt. Lalu kami menikmati sajian makan malam dengan santai. Sementara itu, keadaan sekitar tenda kami tiba-tiba menjadi sepi, sunyi, dan bisu. Tidak terdengar lagi suara speaker masjid terdekat, dan tak ada kendaraan yang melewati simpang 3 Kahayan. Malam semakin gelap dan semakin sepi. Kayu-kayu besar dengan pepohonan rindang tiba-tiba ditiup angin dengan deras. Dedaunan terdorong ke sana kemari karena deras dan kencangnya angin malam Kalimantan Timur menerjang. Setelah kami sholat isya, kami mengheningkan cipta dan tidak berbicara sepatah kata pun. Pada saat kami merenung, mengheningkan cipta, dan membaca mantra-mantra, tiba-tiba terdengar suara gedubrak keluar dari rumah tua. Bruk, bunyinya. Seperti ada benda besar yang jatuh menimpa lantai rumah Van Royen itu. Kami berempat terkejut, tersentak, lalu saling melihat satu sama lain. Suara apa itu? Tanyaku, yang disambut gelengan kepala oleh 3 saudaraku. Joni Iskandar yang sok pemberani langsung berdiri dan mengambil senter, lalu masuk ke dalam rumah tua itu melewati jendela depan. Dengan berani dia membuka jendela dan masuk ke dalam, ke arah sumber suara yang berisik. Tidak lama kemudian, Hilman Aditya mengikuti dari belakang, sambil memegang golok dan senter besar, yang seakan siap bertarung melawan siapapun malam itu yang menantangnya berkelahi. Urutan ketiga adalah Wildan yang membawa senapan laras panjang, serta pistol FN pinjaman Perbakin di pinggangnya. Wildan memang anggota Perbakin dan dia mendapatkan izin untuk membawa senjata api berikut penggunaannya. Ini memburu hantu kok kayak memburu babi di hutan kelapa sawit, celoteh Wildan mendumel. Tidak berapa lama setelah Joni masuk, Joni Iskandar berteriak keras, menjerit, dan kemudian suaranya hilang. Mendadak seakan ada sesuatu kekuatan yang menyumbat mulutnya. "Ada apa, John?" teriak Wildan dan Hilman. Mereka berdua segera menyusul ke dalam rumah tua dan melihat Joni Iskandar telah terkapar berlumuran darah. Lehernya nyaris putus dan biji matanya keluar kedua-duanya. Joni pun mati di tempat. Jantungku berdetak kencang melihat kenyataan mengerikan ini. Di balkon atas, setelah terkena sinar senter, seorang sosok mirip manusia tanpa kepala memegang kepalanya dan menggunakan pisau belati tajam. Mata kepala yang dipegang menatap tajam kepada kami sambil berkomat kamit seakan sedang membicarakan sesuatu kepada kami.
Wildan mengokang senjata FN lalu menembak makhluk itu. Sosok itu ternyata tidak mempan peluru, dan peluru lalu ditangkapnya, kemudian dilempar kembali kepada kami. Lemparan peluru itu mengenai mata Wildan, dan Wildan tidak bisa melihat lagi. Saat itu juga makhluk yang saya yakini dialah hantu Puyang turun dari balkon dan mengejar kami. Aku berlari keluar rumah tua dan mendekati tenda. Sementara Wildan dan Hilman langsung dicekik dan salah seorang ditusuk dengan belati yang tajam. Kedua saudaraku itu pun mati di tempat. Karena ketiga saudaraku mati, aku segera memacu kendaraan Toyota Hardtop menuju jalan raya. Dari situ aku memacu cepat mencari kantor polisi terdekat. Aku menemukan kantor Polsek Bontang dan Kapolsek. Seorang pangkat AKP membawa 4 anak buahnya menyisir rumah tua milik Van Royen. Di rumah itu kami menemukan 3 jenazah saudaraku tergeletak, dan jenazah itu segera dibawa ke rumah sakit umum Bontang Kuala. Malam itu juga mayat diotopsi dan aku gemetar ketakutan. Ayahku, orang tua Wildan, orang tua Hilman, dan orang tua Joni datang dan menyesalkan kejadian ini. Kalian sok tahu sih, sok rasional, tidak percaya adanya hantu Puyang yang ditakuti warga itu. Ternyata hantu itu memang ada, dan akibatnya 3 nyawa melayang secara sia-sia. Nah, sekarang masih belum juga kau percaya akan adanya hantu Puyang itu? Bentak ayahku kepadaku yang tersudut di pojok forensik rumah sakit, sesenggukan menangis. Sudahlah Pak, cukup Pak. Jangan dimarahi lagi anak bapak, sebab dia masih shock, stres berat menghadapi kejadian besar ini, kata AKP Sanija Ahmad, Kapolsek Bontang Selatan, meminta ayahku agar menghentikan kemarahannya yang membabi buta itu. Kini sudah 2 tahun peristiwa itu berlalu, namun rasa trauma, fobia masih terus menyelimuti diriku. Aku membayangkan sosok hantu Puyang tanpa kepala yang pembunuh itu. Ini 1000% aku percaya akan adanya hantu Puyang yang ternyata makhluk bangsa setan yang menyerupai sosok orang yang mati beberapa ratus tahun lalu. Hantu Puyang di rumah tua Simpang 3 Kahayan dekat Bontang itu tak lain adalah hantu Suarez Van Royen, hantu ahli perminyakan, pakar drilling asal Hilversum, Belanda, yang meninggal terbunuh di rumah pribadinya itu. Konon, pembunuh Suarez Van Royen yang campuran Paraguay Eropa Barat itu adalah penduduk setempat dalam tragedi perang dengan suku terasing yang mengamuk wilayah mereka diganggu oleh Van Royen. Hantu Puyang Van Royen itu justru menuntut balas kepada manusia setempat. Siapapun orang yang melintas atau bahkan masuk rumah angkernya. Demikian kisah kali ini. Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.